para legends. Jadi di video kali ini saya ingin membahas nih tentang santo yang bisa terbang, yaitu Santo Joseph Cupertino. Nah, jadi ada suatu cerita nih bahwa Santo Joseph Cupertino ini bisa terbang ke arah objek yang dia inginkan jika dia berkonsentrasi. Jadi pada suatu saat ini Joseph Cupertino ini bisa terbang ke arah salib dan juga lukisan Bunda Allah. Nah, kalian penasaran nggak? Yuk, mari sama-sama kita bahas di channel Catholic Legends bersama saya, Christopher Vicentius. Lahir dalam keluarga miskin, ayahnya yang bernama Felice Desa adalah seorang tukang kayu yang wafat sebelum kelahirannya dan meninggalkan banyak hutang. Ibunya yang bernama Francisca Panara bekerja berat untuk kehidupan keluarga dan kurang suka dengan Joseph yang sering dianggap bodoh karena penampilannya yang blow on, suka bengong, suka melongo dengan mulut terbuka, dan sama sekali tidak terampil. Apalagi Joseph merupakan seorang pemarah. Remaja Joseph pernah magang dengan pamannya sebagai pembuat sepatu, tapi sering kena omelan karena tidak terampil. Saat usia 13 tahun, terpanggillah dia untuk hidup membiara dan melamar menjadi biarawan Fransiskan, tapi ditolak karena dianggap kurang cerdas. Tidak putus asa, Joseph melamar ke biara OFM Kapusin. Diterima, tapi kemudian dikeluarkan 8 bulan kemudian karena dianggap bodoh dan tidak tekun bekerja. Dicemooh sekembalinya ke keluarga, Joseph melamar kerja di biara Fransiskan dan diterima kerja sebagai pengurus kuda. Setelah bertahun-tahun bekerja di sana, akhirnya para biarawan Fransiskan itu melihat kerendahan hati, ketekunan, dan kesucian batin Joseph. Kemudian ia diterima dalam ordo dan ditugaskan untuk sekolah menjadi imam. Tanggal 28 Maret 1628, ia ditahbiskan menjadi imam dan ditugaskan di biara Saint Maria della Grottella di pinggiran Cupertino. Semenjak ia ditahbiskan menjadi imam, Pater Joseph sering mengalami ekstase, yaitu suatu situasi pengalaman rohani. Dia seringkali melayang terbang ke arah objek devosinya. Pada perbukitan dekat biaranya ada 3 salib. Saat memandangnya, beberapa kali ia melayang dan terbang ke salib yang di tengah dan memeluknya. Lalu tetap dalam posisi itu selama berjam-jam. Saat berkunjung ke Basilika Santo Fransiskus di Assisi, ia melihat lukisan Bunda Allah pada kubah gereja yang tingginya lebih dari 20 meter. Tubuhnya terangkat dan mencium lukisan itu dengan lembut. Demikian juga saat misa. Ia sering melayang di atas altar, tapi karena berbagai hal itu, ia diasingkan dalam sebuah sel atau ringkasnya dikurung dalam penjara. Dalam gereja Katolik, hal tersebut umum untuk menegaskan ketaatan sebagai keutamaan rohani dan bukan kondoan sembungan dari setan atau sihir. Kesaksian atas ekstase Pater Joseph juga diceritakan oleh bangsawan Austria dari Brunswick, Pangeran Johannes Frederick. Beliau seorang pangut Protestan. Pada tahun 1949, beliau menyaksikan sendiri Pater Joseph melayang saat mempersembahkan Ekaristi. 2 tahun kemudian, beliau menjadi Katolik dan mengucapkan syahadat iman di depan Pater Joseph. Karena hal-hal yang tidak masuk akal terkait dengan ekstase yang dialami Pater Joseph dan situasi saat itu, gereja sangat takut dengan penyiasatan imam. Pater Joseph sempat ditahan dan diinterogasi oleh petugas inkuisisi karena tidak ditemukan cacatan ajaran imam. Beliau dibebaskan namun tetap dalam pengawasan. Beliau menghabiskan banyak waktunya hingga wafat di biara konventual Osimo tanggal 18 September 1663. Banyak terjadi mukjizat pada makamnya hingga kemudian Paus Clemens VI mengkanonisasinya menjadi santo
tahun 1753, pelindung para peziarah dan penerbang.